Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arus listrik dari nomor absen 10 sampai 12. Nama saya Muhammad Adrian Maulana, absen 10. Besaran dan satuan listrik. Arus listrik adalah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Satuan dan sejarah. Satuan dari arus adalah ampere yang diambil dari nama Andre Marie Ampere dari tahun 1775 sampai dengan tahun 1836 yang menyatakan bahwa 1 ampere adalah muatan listrik dari 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron yang mengalir melalui suatu titik tertentu selama 1 detik. Karena 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron adalah 1 kolom. Jenis-jenis arus listrik AC, arus bolak-balik. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan alternating current, adalah suatu listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoidal sehingga memungkinkan pengaliran energi listrik secara efisien. Ini adalah salah satu contoh gelombang sinusoidal yang berbentuk melengkung ke atas dan melengkung ke bawah. Arus listrik DC yaitu arus searah, dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan direct current, adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau negatif saja. Arus arah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Nilai ini ditinjau dari pengaliran arus listrik pada waktu yang berbeda dan akan mendapatkan nilai yang sama. Sumber tegangan listrik dan arus searah diperoleh dari elemen-elemen seperti elemen volta, baterai, dan akumulator yang merupakan suatu energi listrik yang mengalir secara merata pada setiap saat. Bentuk gelombang arus DC adalah arus yang lurus. Ini adalah salah satu gambar gelombang lurus direct current. Arus listrik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan arus listrik DC. Arus dapat digunakan secara efisien karena arus DC dapat disimpan dalam baterai, aki, dan kapasitor. Arus DC lebih stabil sehingga cahaya lampu motor lebih terang dan komponen kendaraan lebih awet. Arus DC dapat digunakan secara efisien karena tidak menghasilkan daya reaktif. Kekurangan arus DC sulit untuk diputuskan. Arus DC dapat mengalami penurunan tegangan dan pada motor aki yang digunakan sebagai sumber listrik memiliki pasokan yang terbatas. Kelebihan arus listrik AC. Arus listrik AC dapat memanipulasi tegangan dan memiliki tegangan yang lebih tinggi. Arus listrik AC sangat efisien untuk transmisi jarak jauh. Kekurangan arus listrik AC memiliki faktor keamanan yang berbahaya bagi manusia dan memiliki arus yang berubah-ubah yang tidak bisa menyebabkan peralatan elektronik menjadi rusak dan jika tidak dilindungi oleh perangkat perlindungan seperti fuse atau sekring dan circuit breaker. Di sini ada informasi arus DC yang mengalir searah aliran listrik hanya positif dan negatif, dan arus listrik AC arus bolak-balik yang berubah secara bolak-balik. Gambar simbol DC yang bersimbolkan tegangan lurus, dan AC di sini membentuk gelombang sinusoidal yang berbentuk bergelombang. Permasalahan arus listrik. Biasanya terjadi sumber listrik terganggu karena adanya gangguan pada sumber listrik. PLN juga menjadi penyebab mengapa arus listrik melemah. Tak jarang masalah ini terjadi sekitar kawasan yang
dinilai rawan akan tegangan tinggi ketika terjadi hujan deras disertai angin, petir, dan pohon tumbang. Hal ini akan mengganggu arus listrik, bahkan lambat laun arus listrik akan melemah dan mati total dikarenakannya angin, petir, dan pohon tumbang. Solusinya, kamu harus menunggu pihak terkait untuk melakukan pengecekan perbaikan di lokasi apabila terjadinya gangguan. Apabila yang menjadi penyebab adalah pohon tumbang atau trafo meledak, tentunya diperlukan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki seluruh jaringan listrik yang terdampak di sekitar. Dan ini adalah gambar sumber listrik yang terganggu oleh petir dan ranting pohon yang menyentuh kabel listrik di tegangan tinggi. Kedua, arus listrik biasanya terjadi korsleting listrik. Korsleting listrik juga menjadi salah satu penyebab arus listrik lemah. Korsleting atau hubungan pendek listrik dapat terjadi ketika dua arus potensi yang berbeda bersentuhan langsung. Kabel listrik yang rusak, konektor listrik yang tidak kencang, komponen elektronik yang mengalami kerusakan, atau pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar menjadi beberapa pemicu terjadinya korsleting. Solusinya, segera hubungi PLN dan konsultasikan kepada masalah yang dihadapi. Nantinya teknisi akan mendatangi rumahmu untuk melakukan pengecekan. Ini adalah salah satu gambar korsleting listrik dikarenakan kabel tidak sesuai standar atau fasa dan netral bersentuhan, atau juga bisa terjadi karena bocornya aliran arus listrik pada suatu komponen stop kontak. Saya mendapatkan referensi dari Wikipedia dan Gramedia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Zulfikar Nugroho dari kelompok 10 sampai 12, saya absen 11. Saya ingin mempresentasikan muatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat fisika dasar yang menyebabkan benda saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Muatan listrik dihasilkan oleh perpindahan elektron. Sehingga untuk memahami konsep muatan listrik, pertama-tama kita harus memahami elektron. Sejarah penemuan muatan listrik. Pengetahuan tentang muatan listrik telah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Beliau menemukan muatan listrik ketika melakukan percobaan dengan menggunakan batang karet dan bulu domba. Benjamin Franklin melakukan percobaan ini dengan cara menggosokkan batang karet pada bulu domba. Setelah melakukan percobaan itu, maka muncullah sebuah reaksi dari batang karet. Batang karet ternyata bisa tarik-menarik dengan batang kaca ketika kedua benda tersebut saling berdekatan. Jenis-jenis muatan listrik. Muatan positif atau proton. Benjamin Franklin mengatakan bahwa muatan listrik positif atau proton adalah muatan listrik yang sifatnya saling tolak-menolak dengan benda yang memiliki muatan yang sejenis. Muatan negatif atau elektron. Benjamin menyatakan bahwa muatan yang akan mengeluarkan sifat tolak-menolak jika benda tersebut didekatkan dengan plastik memiliki muatan, maka akan tolak-menolak. Ciri-ciri muatan. 1. Muatan listrik terdiri dari dua jenis. Ciri muatan listrik yang pertama adalah muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu muatan listrik negatif elektron dan muatan listrik positif proton. Kedua muatan itu bisa saling berpindah dari materi yang satu ke materi lainnya. Dalam hal ini maksud dari materi adalah benda atau barang. 2. Muatan bersifat kekal. Muatan listrik pada suatu benda merupakan bagian dari muatan menurut Benjamin Franklin. Muatan yang ada pada suatu benda memiliki sifat yang kekal. Hal ini sudah menjadi dari hukum kekekalan muatan. Dengan kata lain, suatu muatan positif atau negatif tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. 3. Muatan listrik bisa saling tolak-menolak. Ketiga muatan listrik adalah muatan listrik pada suatu benda bisa saling tarik-menarik dan bisa juga saling tolak-menolak. Pada ciri ketiga ini kita baru bisa membuktikannya dengan cara mendekatkan kedua benda atau agar lebih mudah menggosokkan benda yang satu kemudian didekatkan pada benda lainnya. 4. Muatan listrik merupakan besaran fisika. Ciri keempat dari muatan listrik adalah termasuk ke dalam besaran fisika yang bisa dihitung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rumus dari muatan listrik dan adanya satuan internasional muatan listrik.
yaitu kolom. Bahkan muatan listrik memiliki sebuah simbol yaitu Q. Contoh masalah dan solusi. Bila debu, kotoran, serbuk logam, atau zat asing lainnya di udara dan benda kerja dan produk bermuatan listrik positif dan negatif atau negatif dan positif, maka gaya tarik bekerja di antara keduanya seperti yang disebutkan di atas. Zat asing tersebut kemudian menempel pada yang terakhir, misalnya jika zat asing menempel pada rumah, bodi mobil, atau bagian lain dari peralatan logam konduktor, hal itu dapat menyebabkan penurunan kualitas cat. Selain itu, produk seperti film atau lembaran resin dan wadah dapat menjadi rusak karena zat asing menempel padanya. Produk juga dapat menjadi kotor saat disimpan karena menempelnya zat asing kecil. Itu dapat menyebabkan penurunan kualitas dan keluhan lebih jauh jika bahan dasar terpelintir atau jika sudutnya terlipat dalam proses pembuatan dan pemrosesan produk film tipis. Hal itu dapat menyebabkan selama proses penerapan bahan kimia dan bahan cair yang membentuk lapisan cat dan selama penggulungan gulungan. Kesimpulan, Benjamin Franklin menjadi penemu dari muatan dan ia mengatakan bahwa suatu muatan memiliki sifat kekal atau tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Berkat penemuan muatan listrik ini kita tahu jadi bahwa di dalam suatu benda ternyata terdapat muatan negatif elektron dan muatan positif proton. Dari penemuan Benjamin Franklin, kita bisa mengetahui kedua benda bisa saling tarik-menarik dan bisa saling tolak-menolak. Kedua benda yang dikosongkan. Kemudian saling tarik-menarik menandakan bahwa muatan listriknya berbeda. Sedangkan kedua benda yang dikosongkan tetapi saling tolak-menolak menandakan bahwa muatan benda atau materi tersebut jenisnya sama. Referensi yang saya gunakan Gramedia dan Murata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Fatah dari kelompok absen 10 sampai 12. Saya absen 12. Saya akan menjelaskan tentang tegangan listrik. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik atau sering disebut juga beda potensial adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Sederhananya, tegangan listrik dapat dianalogikan sebagai tekanan atau dorongan yang menyebabkan arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian. Tegangan listrik memiliki satuan volt. Siapakah penemu tegangan listrik? Alessandro Volta, seorang fisikawan, ahli kimia, guru besar, perancang, dan penemu elemen baterai atau lumpukan Volta 1800. Juga penemu kondensator, emitter, pistol listrik, dan lampu udara. Dia memperbaiki elektropuls 1777 dan elektroskop. Selain juga menemukan dan mengisolasi gas melan. Ia terutama terkenal karena mengembangkan baterai pada tahun 1800. Sejarah penemuan tegangan listrik. Sejarah penemuan tegangan listrik berakar pada pemahaman manusia tentang listrik secara umum yang berkembang selama beberapa abad. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah penemuan tegangan listrik. Tahun 600 sebelum Masehi, Thales dari Miletus mengamati bahwa sumber yang digosok dengan kain wol dapat menarik benda-benda ringan, menandai awal pemahaman tentang listrik statis. William Gilbert menciptakan istilah elektriksi dan melakukan eksperimen lebih lanjut tentang listrik statis. 1745, penemuan Leyden jar, sebuah perangkat penyimpanan muatan listrik awal, memungkinkan eksperimen lebih lanjut tentang listrik. 1800, Alessandro Volta menciptakan tumpukan volta, baterai pertama yang dapat menghasilkan arus listrik kontinu. Ini adalah langkah penting dalam memahami perbedaan potensial atau tegangan listrik. 1800, Hans Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, menghubungkan listrik dan magnetisme. 1821, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnetik, menunjukkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Ini membuka jalan bagi pengembangan generator listrik. 1831, Joseph Henry secara independen menemukan induksi elektromagnetik dan mengembangkan elektromagnet yang lebih kuat. 1879, Thomas Edison menciptakan lampu pijar praktis pertama, menandai awal era listrik modern. Bagaimana tegangan listrik bekerja? Sumber tegangan listrik dihasilkan oleh berbagai sumber seperti baterai, generator, atau panel surya. Sumber-sumber ini menciptakan perbedaan potensial antara dua titik yang memungkinkan aliran arus listrik. Arus listrik ketika ada perbedaan potensial
atau tegangan, elektron-elektron dalam konduktor akan bergerak dari titik potensial rendah ke titik berpotensial tinggi, menciptakan aliran arus listrik. Hambatan adalah sifat suatu bahan menghambat aliran arus listrik. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang mengalir untuk tegangan tertentu. Mengapa tegangan listrik penting? Mengalirkan alur listrik. Tegangan listrik diperlukan mengalirkan arus listrik yang merupakan dasar dari semua perangkat elektronik dari sistem kelistrikan. Menentukan daya listrik. Daya listrik adalah tingkat energi listrik yang digunakan atau dihasilkan. Daya listrik dipengaruhi oleh tegangan dan arus listrik. Keamanan listrik. Tegangan listrik yang tinggi dapat berbahaya dan menyebabkan sengatan listrik atau bahkan kematian. Oleh karena itu penting untuk memahami dan menghormati daya listrik. Contoh tegangan dalam kehidupan. Baterai AA memiliki tegangan 1,5 volt, sedangkan baterai mobil biasanya memiliki ketegangan 12 volt. Stop kontak rumah di Indonesia biasanya menyediakan tegangan 220 volt. Saluran transmisi listrik tegangan tinggi dapat membawa tegangan hingga ratusan ribu volt untuk mengirimkan listrik jarak jauh. Contoh soal tegangan listrik. Soal 1. Sebuah baterai memiliki tegangan 9 volt. Jika baterai tersebut dihubungkan dengan sebuah lampu, berapa tegangan yang mengalir pada lampu tersebut? Jawaban, tegangan yang mengalir pada lampu adalah 9 volt, sama dengan tegangan baterai. Soal 2. Sebuah perangkaian listrik memiliki hambatan sebesar 10 ohm dan arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere. Berapa tegangan listrik pada rangkaian tersebut? Jawaban, kita dapat menggunakan hukum volt sama dengan I kali R. Volt sama dengan 2 ampere dikali 10 ohm, volt sama dengan 20 volt. Kesimpulan, tegangan listrik adalah konsep dasar dalam listrik yang berperan penting dalam mengalirkan arus listrik, menentukan daya listrik, dan menjaga keamanan listrik. Memahami tegangan listrik dapat membantu kita menggunakan listrik dengan aman dan efisien. Referensi saya mendapatkan dari Wikipedia, Gramedia.com, dan Kompas.com. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kembalian, mohon ambil aja kembaliannya. Terima kasih.